Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jama'na bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalah alal khair ibtigha'an liwajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Limpahan puji kepada Allah Jalla Jalaluh yang telah mengumpulkan kita pada malam ini, yang juga kita sudah masuk ke dalam bulan Shafar. Tidak lama lagi, 1 bulan lagi kita akan masuki daripada bulan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita disampaikan kepada bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Amin Allahumma amin. Yang sama-sama kita hormati, wabil khusus orang tua Al-Fagir Al-Habib Rusdi bin Nurdin bin Yahya beserta Umi Al-Fagir Syarifah Azizah binti Abdurrahman Barakbah. Mudah-mudahan orang tua Al-Fagir selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan segala urusannya, diberikan kesehatan, dan mudah-mudahan rezekinya dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga akhinal kiram Al-Habib Husain, anak punya saudara bin Yahya, mudah-mudahan beliau selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa khusus salam ta'zim Al-Fagir kepada hadirin hadirat muslimin muslimat, yang mana kalau bukan Allah kumpulkan kita di sini, maka tidaklah kita hadir di dalam tempat ini. Mudah-mudahan sebagaimana dikumpulkan kita di majlis ini, nanti di yaumil qiyamah kita dikumpulkan lagi bersama-sama. Amin Allahumma amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke dalam hadis yang ke-23 dalam kitab Mukhtarul Hadis. Sebelum kita mulai, ini Pak Ustadz Rahmat dulu teman mondok waktu di Darun Najah di Ulu Jami, tempat Kiai Mahrus Amin, anak punya guru, pimpinan pondoknya, Allah yarhamhu rahmatul abrar. Nah, beliau bisa jadi motivasi juga bagi kita. Beliau dulu mondok sampai 6 tahun, Masya Allah, mondok sampai 6 tahun. Nah, ini adalah penting daripada basic dasar agama. Dasar agama ini sangat penting. Beliau sekarang jadi pengusaha sukses, Masya Allah. Basic agamanya ada. Yang penting basic agama dulu. Nanti terserah mau jadi polisi, mau jadi dokter, mau jadi abri atau lain sebagainya. Basic agama bagus. Nah, insya Allah nanti mau jadi pengusaha, kemudian menjadi dokter, jadi dokter, kemudian jadi orang-orang bermanfaat buat kemaslahatan umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi motivasi buat kita. Ya, syukur-syukur jadi ulama. Beliau juga ulama sebenarnya, cuman beliau tawadhu. Masya Allah. Jadi hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pentingnya kita hadir di majlis. Kalau diri kita tidak dikategorikan menjadi ulama, maka insya Allah nanti kelak anak-anak kita ada yang dijadikan oleh Allah menjadi ulama. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke dalam hadis ke-23. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula."
Rawahu Muslim. Ini sangat populer ya. Hadis ini sangat-sangat populer dan ini adalah puncaknya iman. Makanya kalau kita baca Rotibul Haddad itu ada Radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya, atau di Wirdul Latif raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasula. Nah, ini Masya Allah kita bahas sedikit ya. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ay Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasula." Telah merasakan kelezatan iman. Telah merasakan kelezatan iman barang siapa orang yang ridho dengan Allah sebagai Tuhannya, ridho dengan Islam sebagai agamanya, serta ridho dengan Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seorang muslim akan merasakan nikmat ketika ia ridho dengan Allah, ridho dengan Islam, dan ridho dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Radiya, apa sih makna radiya? Ai qana'a billah. Qana'a billah, merasa cukup, merasa puas dengan apa-apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Alhamdulillah kerjaannya ini, alhamdulillah rezekinya ini. Puas, senang, gembira. Mirip-mirip dengan syukur ya. Artinya apa? Cukup, udah dikasih sama Allah, kita merasa cukup, girang, hati kita senang. Ini adalah qanaah. Jadi radiya artinya qana'a billah, qanaah terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Menerima dengan kebaikan. Ridho ini kan artinya rela kan, artinya menerima, rela dengan kebaikan, kelapangan serta ketentraman. Ridho. Kemudian Islam apa? Al-istislamu wal inqiyad, tunduk atau patuh. Secara lugatan. Secara istilah apa? Tunduk dan patuh terhadap hukum-hukum syariat. Kemudian apa itu al-imanu lughatan at-tasdiq. Iman ini adalah kesungguhan. Yakin, meyakini secara penuh. Yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul, kepada para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada hari akhirnya, qada dan qadarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah iman, meyakini secara penuh. Rasul adalah man uhiya ilaihi bisyar'i wa amara bitablighi. Rasul adalah manusia yang dipilih oleh Allah, yang diwahyukan oleh Allah, kemudian diperintahkan untuk menyampaikannya. Adapun Nabi diperintahkan oleh Allah, diwahyukan oleh Allah hanya untuk mengamalkan diri sendiri. Rasul diperintahkan untuk disampaikan kepada orang atau kepada kaumnya. Yang wajib kita ketahui, Rasul ada 25. Kalau di dalam kitab namanya Nailur Raja, Syarah Safinah disebutkan 313 bahkan sampai 315 jumlah Rasul. Yang wajib kita ketahui ada 25. Daripada anbiya banyak puluhan ribu daripada nabi-nabi. Kemudian Rasul ada ratusan. Begitu juga para malaikat yang kita ketahui, yang wajib kita ketahui ada 10. Jumlahnya ribuan bahkan sampai jutaan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya Quran surat Al-Ankabut, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan kami, maka kami benar-benar akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya apa? Kita yang mencari daripada ridhonya Allah, yang ada kesungguh-sungguhan kita hidup amal, kemudian berbuat, kehidupan kita ini hanya buat Allah, buat Rasul, ini ada kabar gembira. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Orang-orang yang berusaha dengan sungguh-sungguh
untuk mencari keridhaan, maka benar-benar kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Artinya jalan menuju Allah akan dituntun langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak sedikit orang yang di dalam hatinya kepengen dapat ridha Allah, kepengen benar, kepengen dapat hidayah, maka pelan-pelan Allah tunjukkan jalan-jalannya untuk menuju kebaikan. Contoh misalnya diajak, mungkin pertamanya kita jarang sholat atau banyak sering maksiat, kemudian Allah pelan-pelan tuntun ditemukan pada teman-teman yang baik, kemudian teman-teman yang ngajak kita mungkin sholat jamaah ke masjid, mungkin ngajak kita zikiran, mungkin ngajak kita untuk sholawatan, dituntun pelan-pelan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita hadir ke majlis-majlis ilmu misalnya, dan kita dituntun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menduduki daripada tempat-tempat yang diridhoinya. Ini adalah salah satu daripada upaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala jika di dalam diri kita kepengen berbuat baik, berbuat benar. Nah, gampangnya begitu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wajabat lahul jannah. Barang siapa yang mengatakan atau membaca zikir ini, raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, wajabat lahul jannah, maka wajib surga atasnya. Ini yang bilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ditulislah, disusun sama Imamul Haddad di dalam rotib, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Kemudian di dalam wirdul latif ataupun dalam wirid-wirid yang lain, ini adalah salah satu zikir-zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan tadi udah jelas bahwasanya akan merasakan daripada kelezatan iman. Setelah merasakan daripada kelezatan iman, barang siapa yang ridho dengan Allah, dengan Islam, dan dengan Nabi Muhammad SAW. Ridho dengan Allah bukan hanya sebagai Tuhan. Berarti kalau kita ridho sama Allah, Allah sebagai Tuhan kita, berarti semua-muanya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kita harus ridho, kita harus terima. Baik itu yang bagus, baik itu yang menurut kita kurang bagus, kita harus terima, karena itu termasuk ridho kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada kisah sahabat Nabi namanya Adi bin Hatim. Dia salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW yang sering ikut sering berperang bersama Rasulullah SAW. Pernah suatu ketika anak-anaknya meninggal di medan perang. Anak-anaknya meninggal, bahkan Adi bin Hatim ini matanya buta, nangis, murung, sedih. Ya manusiawi ya, anaknya meninggal, ya kemudian matanya buta. Kemudian datang Amir Mu'minin Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kenapa engkau sedih? Kenapa engkau nangis? Bagaimana tidak? Wahai Amir Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib, anakku meninggal perang. Kemudian mataku buta karena perang. Apa kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib memberi motivasi? Engkau nangis juga enggak bakalan bisa jadi apa-apa. Malah bisa jadi hilang pahala kamu. Artinya engkau berlebih-lebihan. Wajar ya nangis sedih, tapi engkau berlebih-lebihan dalam nangis dengan sesuatu yang engkau sayangi, yang engkau cintai, berlebih-lebihan, gak bakal balik lagi. Udah meninggal aja. Malahan bisa menghilangin pahala. Kata Sayyidina Ali, udah ridho aja. Ridho dengan apa yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh juga ya buat tabungan dia sebagai orang tuanya kalau anaknya meninggal di dalam medan perang. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Maknanya bahwasanya kita ini harus qanaah. Qanaah dengan takdir.
yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala merasa kecukupan. Alhamdulillah. Dapatnya segini berarti rezekinya lagi segini, alhamdulillah. Jadi ketika mendapat sesuatu baik yang sedikit maupun yang banyak, kita harus merasa cukup, alhamdulillah, cukup, alhamdulillah. Ini bab syukur ya. Bab kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau bab kita buat usaha lain lagi. Misalnya itu buat motivasi ya. Misalnya kita punya target, hari ini misalnya laku 300.000. Wah, besok harus laku 500.000. Bagaimana caranya? Yang penting halal, usaha, upaya, mungkin lewat manajemennya atau lewat iklan atau lewat medsos digaungkan dan lain sebagainya. Lain lagi itu ya. Itu usaha kita. Misalnya kita niatin nanti hartanya buat di jalan Allah Subhanahu wa taala, atau misalnya kita niatin nanti harta dari keuntungannya buat masukin anak-anak kita ke pondok-pondok pesantren. Tetapi ketika kita diberi upah ketika kerja, udah rezekinya segitu. Berarti kita harus berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Artinya apa? Belajar kita nih ketika dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, kita nikmatin, kita syukurin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, "Wa qalil min ibadiyasy syakur." Sedikit sekali daripada hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita harus bersikap qanaah. Qanaah ini menerima apa adanya dan menjauhi dari sifat tamak, sifat serakah, sifat daripada rakus. Syekh Nawawi Al-Bantani menyatakan di dalam syarah Bidayatul Hidayah Maraqil Ubudiyah, beliau mengatakan orang hamba kita ini dihitung menjadi orang yang merdeka kalau kita bersikap qanaah. Semua nih kita nih, kalau kita dibilang kan orang ini kan ada dua, ada yang merdeka, ada yang budak, ya kan? Seorang hamba itu dinilai menjadi merdeka kalau ia bersikap qanaah. Dan orang itu dinilai menjadi budak jika orang itu serakah atau rakus. Jadi mau orang kaya tapi nggak pernah ada puasnya, nggak pernah ada rasa syukurnya, sejatinya ia adalah budak, kata Imam Nawawi, kata Syekh Nawawi Al-Bantani. Sejatinya kalau orang bersyukur, merasa kecukupan, maka ia sebenarnya sejatinya orang yang merdeka. Tapi kalau orang ngerasa nggak pernah cukup, nggak pernah nggak pernah ngerasa puas, kemudian tamak, rakus, serakah, maka sejatinya ia adalah budak. Nah, makanya kita mau jadi yang mana? Tapi diperbolehkan kalau kita tamak atau haus dengan ilmu. Tanya, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli-ahli zikir, ahli-ahli ilmu jika engkau tidak mengetahuinya. Enggak apa-apa. Kita rakus terhadap ilmu. Kita tamak, serakah terhadap ilmu. Pengen tahu, pengen bisa, dengan landasan niatnya apa? Biar bisa dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan niat menjadi orang alim kemudian untuk menjadi sesuatu yang sombong dan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala, wal iyadzubillah. Dan juga disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad bahwasanya qaddamin ta'ala birrizqil qawam fil kitabil munzal nuran lil anam faridah wasakhat haram wal gunu' raha wat tama' junun la yakthuru hammuk magdir yakun qaddamin ta'ala birrizqil qawam fil kitabil munzal nuran lil anam. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjamin daripada rezeki seorang nuran lil anam, sebagai cahaya kepada seluruh makhluk. Faridah wasakhat haram, dan ridha kepada takdir Allah adalah faridah, wajib.
Wasakhat haram. Sakhot haram, kecewa terhadap takdir Allah itu nggak boleh, tidak diperkenankan. Wal gunu' rohah wa tama' junun. Kemudian qanaah ini dapat melegakan hati kita, bikin hati kita tenang, bikin kita rileks. Kalau hati tenang, rileks, insya Allah badan sehat. Gak banyak pikiran, hati rileks, tenang. Wal gunu' rohah wa tama' junun. Qanaah dapat melegakan hati, kemudian sifat tamak dapat membuat kita menjadi gila. Banyak orang haus daripada kekuasaan sampai ia menggila-gilakan sesuatu yang halal menjadi sesuatu yang haram. Karena apa? Serakah terhadap dunia. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak menjadi orang yang cinta terhadap dunia, tetapi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang cinta terhadap akhirat. Allah jadikan kita menjadi orang-orang yang cinta kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bukan orang yang cinta kepada dunia, tapi dunia yang cinta sama kita. Amin. Artinya biar dunia yang datang sama kita, biar kita gak usah capek-capek ngejar daripada dunia. Yang penting sebenarnya kalau kita rapi aja ya, kita rapi, gak banyak melanggar, gak banyak maksiat, sholat rapi, kemudian dalam seharinya itu ada sholat jamaahnya misalnya, insya Allah itu rezeki-rezeki bakalan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Rapiin daripada pola hidup kita. Habis sholat, zikir kita kencengin, suaranya dikencengin boleh, suaranya dalam hati boleh. Karena zikir ini ada sir, ada jahar, ada suara hati di dalam hati, suara pelan ataupun suara yang jahar, bisa dua-duanya. Kencengin zikir, banyakin sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai kita terlalu takut sama dunia. Apa yang bisa kita ambil daripada hadis ini? Sahnya iman seseorang dengan kita ridho kepada Allah, dengan Nabi Muhammad SAW, ridho apa yang sudah dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itu adalah termasuk sahnya kita, sehatnya iman kita yang ada di dalam hati kita, sehingga menjadikan ketenangan di dalam hati kita. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salah satu tanda-tanda kita dapat merasakan daripada kelezatan iman dengan ridho kepada Allah, dengan Rasulullah SAW adalah kemudahan untuk kita berbuat taat, berbuat kebaikan. Mau sholat, dengar azan langsung semangat, ambil wudhu, kemudian berusaha sholat berjamaah. Kemudian ada suara azan dengan ditunggu, dengan siap menjawabnya. Kemudian mudah untuk berbuat baik, baca Quran mudah, baca Quran ringan, kemudian keluarin sedekah juga ringan. Nah, sedekah nih setiap hari kalau bisa kita sedekah. Anggap gini aja. Sehari kita sedekah 10.000 aja. Sebulan 300.000. Hari ini lupa sedekah, besok jadi 20.000. 2 hari nggak sedekah jadi 30.000. Nah itu biar enak. Kalau kita banyak sedekah, maka badan kita selalu sehat insya Allah. Karena Nabi Muhammad SAW bilang apa? Dawu mardokum bisodakoh. Obatilah penyakit kalian dengan sedekah. Berarti kalau sedekah terus sebelum sakit udah sedekah terus, berarti nggak ada sakitnya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Para ulama kalau kita lihat udah sepuh, udah tua, masih semangat sholat ke masjid. Udah sepuh masih semangat hadir acara maulid. Udah tua sepuh masih kuat baca Qur'annya. Itu melihat ulama keluar kota, undangan pergi, kemudian keluar kota hadir acara haul masih semangat. Karena kenapa? Itu salah satu tanda sudah merasakan daripada kelezatan iman. Jadi kalau nggak ibadah malah nggak enak. Makanya kita ngelihat para ulama
wah itu ulama, kiai, ustadz kok nggak capek ngajar. Justru kalau nggak ngajar jadi capek. Kalau ngajar jadi ada motivasi, jadi semangat, jadi fresh daripada hidupnya. Nah ini apa? Salah satu buah daripada lezatnya iman ketika kita ridho kepada Allah, ridho kepada Islam, dan ridho kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita lahir nggak bisa milih mau jadi umatnya siapa. Ini termasuk nikmat yang besar. Kita lahir sudah memeluk agama Islam. Alhamdulillah. Ini ridho ini salah satu nikmat yang sangat besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya artinya kita nggak kaku ya. Mau kejar dunia kejar, tapi jangan sampai lupa yang wajib gitu. Mau kejar dunia kejar. Target mau punya rumah misalnya. Target mau buka usaha atau target mau nikah. Boleh kejar dunia, tapi jangan sampai kebablasan. Boleh kita kejar dunia sampai manapun boleh, tapi jangan kalah kejar akhirat juga sampai manapun. Jadi stabil. Jadi kita gak kaku mau kejar dunia, tapi hasil yang kita dapat dari dunia terima. Jangan capeknya segini, bayarannya sekian. Nah, ini kan rezekinya dari Allah. Wasilahnya orang. Wah, gue udah capek-capek nih, udah jauh-jauh, sedikit hasilnya. Nah, kita nggak boleh begitu. Kita harus terima. Dites dulu sama Allah. Bersyukur nggak dari hal yang kecil gitu. Dites dulu, bersyukur. Kalau itu bersyukur, insya Allah nikmatnya akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita selalu husnuzon sama Allah. Prasangka baik sama Allah. Kita minta sama Allah, yang penting agar kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.